Bagaimana kalau ulama itu sendiri dihinakan? Bagaimana kalau ulama disingkirkan, dijatuhkan? Kalau ulama sudah tidak ada perhatian lagi untuk mereka di dalam tatanan masyarakat, bagaimana masyarakat akan terbimbing? Bagaimana keberkahan-keberkahan akan turun? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullahil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih hidup. Sampai saat ini kita masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah. Sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, hidayah, taufik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita memperoleh kehidupan dengan husnul khotimah. Salawat salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islamiyah, sekaligus yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam yang telah dibawa oleh seluruh para nabi dan utusan Allah. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 3 perkara, 3 warisan. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, sebagai petunjuk, bimbingan, arahan, cahaya dan keterangan bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran maka akan selamat. Kebalikannya, yang tidak menjalankannya dia akan celaka. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditetapkan, yang diucapkan
dan dikerjakan oleh beliau adalah sunnah, merupakan suri toladan dan ikutan bagi kita semua selaku umat beliau. Siapa yang mengimaninya dan menjalankannya akan selamat. Siapa yang mengingkarinya dan menolaknya maka akan celaka. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Jika engkau pegang betul-betul dua perkara tersebut, engkau akan selamat. Tetapi jika engkau tidak pegang, maka engkau akan celaka. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Tiga yang ditinggalkan ini harus dijaga. Tiga yang ditinggalkan beliau harus dimuliakan, harus diterima, harus dijalankan. Tidak satu diterima, yang lainnya ditinggal. Satu dimuliakan, satunya dihina. Melainkan ketiga-tiganya harus diterima, dimuliakan, diagungkan, dan diikuti. Apabila salah satunya dicampakkan, maka tidak jauh kemungkinan Allah akan memberikan peringatan-peringatan berupa musibah, cobaan-cobaan dan ujian untuk menegur umat manusia semua agar mereka memelihara ketiga hal yang ditinggalkan Nabi ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari segala kesulitan. Akan diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam hidupnya. Akan diberikan bimbingan-bimbingan untuk memperoleh keselamatan di dalam hidup di dunia sampai di akhirat. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan ajaran-ajarannya, takut kepadanya. Takut bukan berarti menjauh, justru takut mendekat kepadanya. Takut patuh di hadapannya, menerima seluruh ketetapan-ketetapannya. Inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa ini dipegang oleh siapa? Adalah orang yang beriman. Siapa? Yang ada di front dan terdepan adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya ulama. Seolah-olah ulama adalah memegang bendera takwa yang akan melahirkan kelancaran dan kemudahan di dalam kehidupan.
Di tangan ulama ketakwaan yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Bagaimana kalau ulama itu sendiri dihinakan? Bagaimana kalau ulama disingkirkan, dijatuhkan? Kalau ulama sudah tidak ada perhatian lagi untuk mereka di dalam tatanan masyarakat, bagaimana masyarakat akan terbimbing? Bagaimana keberkahan-keberkahan akan turun? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya di tangan ulama lah keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan. Sesungguhnya mereka lah yang dekat kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan segala doa dan rintihan mereka. Laula ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia bagaikan binatang. Kalau ilmu ulama tidak diterapkan, maka manusia akan tergiring ke kandang binatang, sehingga kehidupannya percis binatang yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Yang sebenarnya yang miskin harus dibantu, justru ditindas. Yang sebenarnya yang lemah harus ditopang, justru disakiti. Yang kuat menekan yang lemah. Di mana ada kesempatan, dikejar itu kekayaan, dikejar itu dunia. Seakan-akan lupa kalau hidup hanya sementara. Lupa kalau banyak di antara saudara, teman, tetangga, anak bahkan memberikan pelajaran bahwa sudah meninggal dunia, suatu saat kita pun akan menyusul. Lupa itu semua. Lupa ketika masuk kuburan hanya kain kafan yang dibawa. Seluruh yang ada, yang dimiliki di atas dunia ini tidak akan bisa membantu. Semua akan tertinggal. Aisma sita fa innaka mayyit. Hidup dengan gaya apa saja, mau bagaimana saja. Mau jujur, silahkan. Mau korup, silahkan. Mau cinta dengan ulama dan memeliharanya, silahkan. Mau membenci dan menjahatinya juga silahkan. Mau jadi preman, silahkan. Mau jadi orang yang soleh, abid, silahkan. Tapi ingat, pasti kamu mati. Kalau sudah mati, apa yang kau harapkan? Apa yang kau banggakan? Wajma' masyita faidaka tarik. Kumpulkan, himpun semua yang ada di atas dunia ini. Ingat, pasti kamu tinggal. Sebanyak apapun, setinggi apapun jabatan dan pangkat yang kau sandang, suatu saat akan tertendang. Wa'mal masyita faidaka muhasab. Berbuatlah sekehendak kamu, semaumu, sesungguhnya akan dihitung. Sekecil apapun perbuatan kamu, suatu saat akan ada balasannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua, membimbing para pemimpin kita, agar mau menyadari diri mereka bahwa mereka akan meninggal, bahwa apa yang dimiliki semua tidak akan memberikan manfaat
nanti di hadapan Allah kecuali iman dan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi